Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Perkenalkan nama saya Bese Eka Mardiana Putri, NIM 2211-2023, Teknik Informatika dari kelas B. Saya dari kampus Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan presentasi saya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint yang ada di laptop. Dan juga saya menjadi sumber-sumbernya dari internet maupun Mbah Google. Baiklah, saya akan mempresentasikan metode numerik. Pertama adalah latar belakang metode numerik merupakan teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan atau aritmatik. Metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika berbentuk algoritma. Setiap algoritma yang dibentuk dari analisa numerik dapat diselesaikan secara komputasi sehingga mengurangi waktu penyelesaian. Alasan lain mengapa menggunakan metode numerik adalah karena metode numerik sanggup menangani sistem persamaan yang besar, tidak linear, serta geometri rumit yang tidak bisa terjadi dalam bidang keteknikan. Berikutnya ada definisi metode numerik, yaitu berarti cara menghitung menggunakan angka-angka, teknik yang bisa dipakai menggunakan formula tertentu agar persoalan matematika bisa dipecahkan dengan hitungan biasa. Penggunaan tanda tambah, kurang, bagi, dan kali untuk menyelesaikan operasi perhitungan matematikanya. Selanjutnya, metode analitik versus metode numerik. Ada metode analitik, yaitu metode penyelesaian model matematika dengan rumus aljabar yang sudah baku atau lazim, yaitu dari matematika menjadi evaluasi dan akhirnya menjadi bentuk angka solusi sejati atau tidak ada error. Sedangkan metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Awalnya jadi solusi selalu berbentuk angka, menjadi solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, atau pendekatan, yaitu ada error. Selanjutnya, alasan penggunaan metode numerik, yaitu digunakan jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi. Kedua, metode numerik merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Ketiga, pendekatannya merupakan analisis matematis. Metode numerik terdiri atas algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah karena berasal dari algoritma pendekatan. Maka metode numerik ini akan memakai iterasi atau pengulangan. Nilai kesalahan merupakan hal yang paling utama untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Selanjutnya, prinsip metode numerik. Ada 6. Pertama, diskritisasi. Dalam metode numerik, domain kontinu sering dipecah menjadi bagian diskrit atau sel-sel. Ini mengubah masalah kontinu menjadi serangkaian masalah diskrit yang lebih mudah dipecahkan. Kedua, pilihan metode. Berbagai metode numerik yang tersedia untuk memecahkan masalah tertentu. Ketiga, literasi. Banyak metode numerik melibatkan proses literatif, di mana solusi perkiraan diperbarui secara berulang dengan tujuan mendekati solusi yang akurat. Keempat, pengolahan error. Pengolahan error adalah bagian penting dari metode numerik, melibatkan pengukuran dan pengendalian kesalahan. Selanjutnya, analisis konvergensi. Menganalisis konvergensi dari metode numerik yang digunakan adalah proses mendekati solusi yang benar dan mengurangi kesalahan seiring dengan iterasi. Terakhir, efisiensi komputasi, yaitu metode numerik harus dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi komputasi. Baiklah, selanjutnya ada alasan belajar metode numerik. Ya, pertama ada relevansi praktis, yaitu pemahaman metode numerik memungkinkan kita menghadapi tantangan komputasi sehari-hari. Berikutnya, perspektif lebih luas, yaitu metode menghubungkan matematika dengan komputasi praktis dalam berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir, keterampilan terapan, kemampuan mengimplementasikan metode numerik menjadi keunggulan dalam pasar kerja di era digital saat ini. Baiklah, selanjutnya tahapan metode numerik.
Ada pemodelan persamaan matematika yang berbentuk dapat berupa persamaan linear, non-linear, dan sebagainya. Kedua, penyederhanaan model tergantung pada permasalahan apa yang hendak pembaca selesaikan. Ketiga, formulasi numerik adalah memformulasikan model matematika secara numerik terpilih atas menentukan metode yang digunakan bersama analisis segala atau error awal. Keempat, pemrograman menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer. Pada tahapan ini bisa memilih bahasa pemrograman yang dikuasai. Selanjutnya, operasional. Sebelum digunakan dengan data sesungguhnya, program komputer perlu dilakukan uji coba dengan data simulasi dan evaluasi hasilnya. Dan jika sudah sesuai baru dioperasikan dengan data yang sesungguhnya. Terakhir, evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh dilakukan interpretasi meliputi analisis hasil keluaran dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi. Baiklah, kita masuk bab terakhir, yaitu peran ahli informatika dalam metode numerik. Pertama, ada pengembangan perangkat lunak metode numerik. Ahli informatika terlibat dalam pengembangan perangkat lunak dan program komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan metode numerik. Mereka merancang, mengode, dan menguji perangkat lunak yang memungkinkan perhitungan numerik yang efisiensi dan akurat. 2. Optimisasi algoritma. Ahli informatika dapat membantu dalam mengoptimalkan algoritma metode numerik untuk meningkatkan kecepatan perhitungan, efisiensi penggunaan sumber daya komputer, dan akurasi hasil. Ketiga, validasi dan verifikasi. Berperan dalam melakukan validasi dan verifikasi perangkat lunak metode numerik untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan adalah akurat dan dapat diandalkan. Keempat, pemrograman paralel dan komputasi distribusi. Dalam kasus perhitungan yang sangat besar atau kompleks, ahli informatika dapat mengimplementasikan pemrograman paralel dan komputasi terdistribusi untuk memanfaatkan sumber daya komputer yang tersedia secara efisien. Terakhir, 5. Penelitian dan pengembangan metode baru. Ahli informatika juga dapat terlibat dalam penelitian dan pengembangan metode numerik baru. Mereka dapat menggabungkan konsep komputasi tersebut seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan metode numerik yang ada dan menciptakan yang baru. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi untuk video-video selanjutnya. Bye.